Masuknya Mahfud MD ke Kabinet Prabowo, tanda nyata strategi besar pemberantasan korupsi dan reformasi sistem hukum. 3. Muhammad Mahfud MD. 4. Yusril Iza Mahendra. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau, kok takut? Iya kan? KPK fokus di proses hukumnya terkait dengan pengadaannya. Ya, kita fokusnya di situ. Kita dalam proses penyelidikan ini tentu KPK fokus untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya. Orang akan bilang hati-hati. Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main-main lah. Hancur loh. Iya, zaman Prabowo gini masih berani kau. Wah, hebat betul loh. Siapa bikin kau? Masih berani kau main-main di anggaran. Masih berani kau markup. Masih berani kau manipulasi kredit. Budaya itu. Kau pikir siapa sekarang presidennya? Prabowo. Bukan yang zaman seperti sebelum Prabowo. Apapun motifnya Purbaya tidak penting bagi saya. Kan sudah mulai banyak nih Terlepas banyak orang yang sakit hati, marah, gitu, ada yang tersinggung. bilang wah ini untuk panjat sosial, panjat politik. Enggak apa-apa bagi saya. Yang penting demokrasi itu berjalan dan negara tidak jumut. Tidak dari tahun ke tahun, misalnya Kementerian Keuangan begitu terus, sudah diberitahu begitu terus. Ya harus ada perubahan dong. Nah, Purbaya ini perubahan. Lepas dari nanti perubahannya tidak beres lagi, ya harus ada perubahan lagi. Kan gitu. Demokrasi kan gitu. Demokrasi itu menghendaki adanya sirkulasi kepemimpinan agar isinya tuh selalu baik di dalam sirkulasi itu. Nggak apa-apa. Pokoknya kita dukung lah Purbaya. Sampai saat ini masih sangat bagus dia. Saya kira yang paling menarik bagi masyarakat. Buktinya juga surveinya lalu melampaui politisi-politisi lama. Hari ini menjadi babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mahfud MD sebagai anggota Dewan Percepatan Reformasi Polri. Langkah yang mengejutkan sekaligus meneguhkan satu hal, bahwa Prabowo benar-benar serius dalam menjalankan agenda pembersihan korupsi dan reformasi sistem hukum nasional. Ini bukan sekedar penempatan jabatan. Ini adalah manuver strategis. Sinyal kuat bahwa Prabowo mulai menjalankan strategi besar untuk membersihkan sistem yang selama ini bobrok di era sebelumnya. Dan Mahfud MD, tokoh hukum yang dikenal berintegritas dan vokal dalam isu korupsi, kini resmi kembali ke dalam lingkaran pemerintahan, bukan sebagai simbol, tapi sebagai pelaksana misi. Mahfud kembali untuk menyapu meja lama. Mahfud MD bukan nama baru dalam kancah politik dan hukum Indonesia. Sebagai mantan Menko Polhukam, ia adalah salah satu tokoh yang pertama kali secara terbuka menyoroti kebobrokan sistem hukum dan dugaan markup besar dalam proyek Wush, proyek kereta cepat era Jokowi. Ia berani mengatakan bahwa proyek Wush bukan hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga mengandung indikasi korupsi sistemik dan manipulasi anggaran dalam skala besar. Kini, Mahfud tidak lagi berbicara dari luar. Ia masuk ke dalam sistem, dan bukan di posisi sembarangan. Sebagai anggota Dewan Percepatan Reformasi Polri, Mahfud akan punya akses langsung pada jantung penegakan hukum. Kepolisian Republik Indonesia. Inilah level permainan baru. Prabowo bukan hanya ingin membangun kekuatan politik, tetapi juga membenahi alat negara, yang selama ini kerap jadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Prabowo tidak takut sentuh warisan Jokowi. Masuknya Mahfud MD di saat KPK masih memproses penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Wush menandakan bahwa Prabowo siap melanjutkan apa yang selama ini ditahan oleh kekuasaan lama. Publik masih ingat, Mahfud MD pernah mengatakan secara terbuka bahwa ada praktik markup dalam pengadaan proyek Wush. Dan kini, dengan posisinya di pemerintahan, Mahfud punya ruang strategis untuk mendorong reformasi penegakan hukum yang bisa menyentuh siapapun, termasuk jaringan lama yang terlibat dalam korupsi proyek besar itu. Banyak yang menilai, ini bukan kebetulan. Prabowo tampaknya memang sedang membangun barisan tokoh bersih yang tidak punya beban masa lalu. Dari Purbaya Yudi Sadewa di bidang keuangan, hingga kini Mahfud MD di bidang reformasi hukum dan kepolisian, keduanya punya reputasi sebagai sosok keras. Kombinasi yang sangat sempurna ya, dari Pak Purbaya bersama Pak Mahfud ya. Tidak bisa disuap dan tak segan melawan oligarki birokrasi. Duet Purbaya Mahfud, kombinasi mematikan bagi mafia pejabat. Publik melihat pola yang jelas, beberapa minggu terakhir nama Menku Purbaya Yudi Sadewa sering muncul dengan gebrakan-gebrakan berani. Dari pembenahan sistem Koretex, pemangkasan belanja siluman, hingga membuka dugaan korupsi era Jokowi senilai ribuan triliun rupiah. Kini, Mahfud masuk dan sinyalnya jelas. Ia akan menjadi tandem politik dan moral bagi Purbaya dalam pemberantasan korupsi lintas lembaga. Purbaya fokus pada fiskal dan keuangan negara,
Mahfud fokus pada reformasi hukum dan penegakan disiplin aparat. Dua poros ini, keuangan dan hukum, adalah jantung dari pertempuran melawan korupsi sistemik. Dan keduanya kini berada di tangan tokoh yang dipercaya publik dan didukung langsung oleh Presiden Prabowo. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain politik tingkat tinggi, pondasi strategi besar Prabowo. Jabatan Mahfud sebagai anggota Dewan Percepatan Reformasi Polri bukan jabatan seremonial. Prabowo sedang melakukan langkah strategis mengubah wajah Polri dari institusi yang sering dianggap alat kekuasaan menjadi institusi pelindung rakyat. Mahfud dikenal berani menegur aparat bila melanggar hukum. Dengan masuknya ia ke Dewan Reformasi, Prabowo seolah berkata, "Saya ingin Polri bersih, saya ingin hukum ditegakkan, dan saya ingin bangsa ini berani menatap masa lalunya." Sinyal ini juga menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin mengulangi kesalahan Jokowi yang dinilai terlalu kompromistis terhadap elit dan birokrasi korup. Di tangan Mahfud, reformasi Polri bukan hanya tentang internal polisi, tapi tentang memutus rantai politik uang, suap kasus, dan mafia hukum yang selama ini bersarang di tubuh penegak hukum. Peringatan keras bagi mafia lama. Masuknya Mahfud MD hari ini bisa dibaca sebagai peringatan keras bagi jaringan lama, baik di pemerintahan, kepolisian, maupun bisnis politik yang pernah menikmati keuntungan dari sistem korup di era sebelumnya. Mereka tahu, Mahfud tidak mudah dikendalikan. Ia tidak punya beban politik besar. Ia tidak punya partai yang menekan. Dan kini, ia memiliki legitimasi langsung dari Presiden. Dalam konteks ini, langkah Prabowo bisa dibilang memasukkan harimau ke dalam istana untuk memangsa tikus yang selama ini bersembunyi di balik tirai kekuasaan. Mahfud akan menjadi ancaman nyata bagi semua pejabat yang selama ini bermain aman dengan korupsi berjamaah. Masyarakat tampak mulai menunjukkan rasa optimis. Tagar dan komentar di media sosial penuh dengan harapan. Mahfud kembali, reformasi dimulai lagi. Prabowo tidak main-main. Bersihkan dulu Polri, baru beres bangsa. Ini menunjukkan rakyat haus keadilan. Mereka lelah dengan kompromi politik yang selalu mengorbankan kebenaran. Dan langkah Prabowo hari ini memantik kembali semangat publik untuk percaya bahwa pemerintahan baru ini punya niat sungguh-sungguh. Apalagi dengan sinyal bahwa Prabowo akan membuka kasus Wush hingga tuntas. Publik menilai ini bukan sekedar pembenahan administrasi, tapi pembalikan sistem kekuasaan yang selama ini menutup-nutupi skandal besar. Jika langkah ini dijalankan konsisten, maka sejarah akan mencatat bahwa Prabowo Subianto adalah presiden yang tidak takut melawan sistem lama. Ia tidak hanya berbicara soal program makan bergizi gratis atau kemandirian pangan, tapi juga berani menyentuh akar busuk dari ketimpangan bangsa ini, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Masuknya Mahfud MD hari ini bukan kebetulan politik, melainkan bagian dari strategi besar untuk membersihkan sistem dari dalam. Kita lihat, reformasi Polri di bawah Mahfud, reformasi fiskal di bawah Purbaya, reformasi tata kelola pemerintahan di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo. Tiga poros ini adalah pilar strategi besar, bersih, kuat, dan berdaulat. Dan ketika rakyat melihat langkah-langkah ini nyata, bukan janji, maka tidak ada lagi alasan untuk ragu. Prabowo sedang melawan sisa-sisa kekuasaan lama. Dan Mahfud MD kini menjadi ujung tombak dari revolusi itu. Langkah hari ini adalah simbol bahwa perjuangan melawan korupsi tidak bisa hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan tindakan nyata dan keberanian politik. Dan hari ini, kita melihat